Belakangan ini viral perseteruan antara anggota DPRD Kabupaten Bima dan Bupati Bima. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Mulis, resmi dilaporkan ke Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial oleh Bupati Bima, Indah Damayati Putri. Laporan tersebut berawal dari pernyataan Edi Mulis di salah satu media lokal di Bima, yang menurut pihak Bupati Bima, Edi Mulis menyampaikan fitnah bahwa Bupati Bima menerima uang sebesar 275 juta sebagai mahar dari salah satu proyek di Kabupaten Bima. Sedangkan Edi Muhlis membantah atas apa yang dituduhkan padanya. Menurut ia, pernyataan yang ia sampaikan di media adalah pernyataan yang ia dapat dari mantan kepala dinas di Kabupaten Bima. Menurut Edi, mantan kepala dinas tersebut menyatakan bahwa ada beberapa pihak menerima uang mahar dari salah satu proyek di Kabupaten Bima, termasuk Bupati Bima. Seperti apa sebenarnya kasus ini berawal? Simak wawancara kami dengan Edi Muhlis berikut ini. 275 juta fakta atau fitnah? Penonton setia YouTube Ompunet, kita sekarang kehadiran DPRD kita, Bang Edi Muhlis, yang kemarin viral ya, bukan viral sih, tapi sedikit sensasional dengan isu-isu dan berita-berita yang dikeluarkan oleh beberapa media, yang mungkin Bang Edi juga merasa bahwa itu bukan pernyataan panjang dari Bang Edi begitu, yang dipotong-potong gitu Bang ya. Ya. Mungkin langsung saja Bang, kisru ini, masalah ini sebenarnya seperti apa sih Bang? Kok Bupati Bima sampai melaporkan Abang? Atau memang Abang ada tuduhan ke situ atau memang tidak ada Bang? Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara yang sore hari ini melakukan wawancara dengan saya. Yang pertama yang berkaitan dengan masalah pelaporan, saya kira sebagai sebagai warga negara yang baik, ya kita apresiasi sebenarnya. Ya, namun perlu saya sampaikan bahwa Umedinda adalah representasi eksekutif, sedangkan saya adalah merepresentasikan legislatif. Jadi ini sebenarnya pelaporan di lembaga hukum itu tidak mestinya dilakukan kalau semua persoalan itu bisa kita lerai dengan musyawarah dan mufakat. Karena lembaga politik ini adalah lembaga musyawarah dan mufakat, maka penting sebenarnya Bupati sebagai representasi eksekutif untuk membangun pendekatan itu. Oke. Kemudian persoalan ini sebenarnya membiasnya karena media yang menerjemahkan ya. Pernyataan saya itu tidak pada substansinya. Makanya saya sejak awal begitu keluar berita itu, saya ada beberapa hal yang saya sanggah sebenarnya. Yang saya sanggah itu pertama yang berkaitan dengan judul berita. Jadi di judul berita itu langsung menyimpulkan bahwa Pak Safrudin memberikan sejumlah uang kepada Bupati. Nah, ini yang saya sanggah. Padahal itu terjemahannya tidak ke sana sebenarnya. Kemudian yang kedua, kenapa ini menjadi masalah menurut saya? Ada narasi-narasi secara pribadi yang dikembangkan oleh teman wartawan yang mengangkat berita itu. Salah satu contoh misalnya, ada bahasa-bahasa, ada tindakan penipuan yang dilakukan oleh Safrudin. Padahal bahasa itu bahasa yang tidak pernah terjadi. Kemudian di sisi lain lagi ada bahasa yang berkaitan dengan masalah ada konspirasi jahat, ya.
konspirasi jahat antara Bupati dan Safrudin. Ya, padahal bahasa itu bahasa yang tidak mestinya harus dimuat karena memang tidak pernah keluar dari mulut saya. Oke, oke. Intinya apa Saya yang Abang hanya sampaikan waktu itu, Bang? yang saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan masalah pendekatan kita secara secara institusi kepada saudara Safrudin selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan persoalan tanggung jawab moral dalam menyikapi masalah yang dikeluhkan oleh Haji Asfad dan Haji Adlan. Oke. Ya. Kemudian Kemudian angka di situ, Bang. Timbulnya masalah itu sebenarnya ada klarifikasi terkait dengan angka. Oke. Ya, tugasnya komisi adalah melakukan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ya. Klarifikasi kita dalam rangka mendalami apakah itu benar atau tidak. Kalau benar, ya itu hanya sebatas sebagai klarifikasi. Karena DPR itu, ya DPR hanya sebatas mengklarifikasi. Oke. Ya, tidak ada hal-hal yang luar biasa yang bisa diselesaikan. Oke. Abang ya, di situ intinya ya gini, Bang. Mohon maaf saya potong. Abang di situ intinya mengklarifikasi masalah angka, tapi tidak langsung menjas masalah angka gitu. Tidak menjas masalah angka, dan angka yang disebutkan di dalam pernyataan saya itu adalah angka yang disebutkan oleh mantan Kadis Perhubungan Safrudin. Oke, ya. Tidak ada keluar dari Abang gitu ya? Tidak ada. Jadi dia mengatakan lebih kurang uang yang saya terima dari Haji Asfad itu lebih kurang, katanya Haji Safrudin, kata Pak Safrudin adalah sekitar 275 juta, dan itu diberikan secara bertahap. Oke. Penyampaian ini disampaikan oleh Haji Safrudin ini di wartawan apa di Abang? Abang dengar langsung? Itu pada saat Komisi 3 melakukan klarifikasi dengan Pak Safrudin. Pemanggilan gitu, Bang ya? Bukan pemanggilan. Pemanggilan pertama beliau tidak hadir. Karena beliau merasa bahwa beliau tidak lagi menjabat sebagai kepala dinas, sehingga ada inisiatif kami ya untuk mendatangi ke rumahnya ya bersama Ketua Komisi 1. Kenapa dilibatkan Ketua Komisi 1? Karena beliau adalah Komisi Aparatur. Dan teman-teman yang ada. Ya. Lahirnya ya penyebutan Bupati Bima itu sebenarnya itu lahir dari mulutnya Pak Safrudin. Pak Safrudin menegaskan ya bahwa benar ya uang tersebut diterima oleh saya, hanya saja saya pergunakan sebagaimana mestinya. Saya menyerahkan kepada si A si B termasuk pada pemerintah kota pusat ya, termasuk di dalamnya juga Bupati Bima, itu menurut beliau. Nah, yang berkaitan dengan langkah yang diambil oleh Bupati Bima sebenarnya tidak tidak menyimpulkan bahwa saya adalah yang menyebarkan fitnah. Ya, saya menyebarkan fitnah. Mestinya itu terlalu prematur menurut saya karena beliau harus membangun komunikasi dengan kita karena saya juga melaksanakan ini atas dasar kepentingan yang lebih besar. Jadi bukan kepentingan yang sekelompok orang, tapi kepentingan publik ya yang harus mesti saya tindak lanjuti. Oke, nah, saya garis bawah ini Bang ya. Abang sama rekan-rekan Komisi 3 mendatangi mantan Kadis ini Bang ya. Mendatangi untuk meminta klarifikasi begitu. Nah, jadi angka yang keluar itu adalah angka yang keluar dari mantan Kadis tersebut. Nah, dari mantan Kadis. Oke, mantan Kadis. Sehingga ketika ditanyakan oleh wartawan kepada Abang, Abang menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Kadis itu ya, mantan Kepala Kadis itu, begitu? Iya. Oke. Berarti di sini adalah penyambungnya ini kan istilahnya dari teman-teman rekan-rekan wartawan yang menanyakan kepada Abang. Berarti informasi yang disampaikan oleh Abang itu sumbernya dari mantan Kadis tadi ya? Dari mantan Kadis. Oke. Jadi dari mantan Kadis hasil klarifikasi dari mantan Kadis. Oke. Walaupun mantan Kadis melakukan bantahan lanjutan di salah satu media yang menyatakan tidak ada menyebut Umi Dinda, hanya menyebutkan di pihak-pihak lain selain Umi Dinda katanya. Bagaimana pendapat Abang di situ? Saya kira dalil itu terlambat. Terlambat ya. Oleh Safrudin. Ya, terlambat.
Safrudin sudah memberikan penjelasan secara terang benderang kepada kita. Jadi kita ini merepresentasikan rakyat. Jadi dia lupa yang berhadapan dengan dia pada saat itu adalah DPR. Ya, sehingga apapun dalilnya hari ini itu terlambat saya kira. Karena kita itu berarti dia telah melakukan kebohongan 2 kali. Oke. Anggota Komisi 3 yang ke tempat beliau berapa orang Bang waktu itu? Saya 2 orang. 2 orang. Ada berita acaranya berarti juga? Enggak ada berita acaranya karena kita pada saat itu kan pra pertemuan sebenarnya. Pra pertemuan saja begitu ya. Oke. Jadi masih ada sebenarnya langkah-langkah lanjutan. Ya. Oke. Hanya saja pada saat itu Haji Aswat ini kan sudah bernyanyi di mana-mana. Oke. Begitu dia tidak dapat paket 4,2 miliar, Ya. ya, dia bernyanyi, dia bercerita kemana-mana sehingga didengar oleh wartawan. Iya. Ya, wartawan itu tentu mengejar kita gitu kan sebagai pihak yang menerima mandat itu. Oke. Nah, batasan kewenangan kita hanya sebatas mengklarifikasi. Selesai klarifikasi ya selesai. Iya, hanya sebatas itu ya wewenangnya begitu. Sebatas itu wewenang kita. Oke. Kalaupun ada temuan, ya berkaitan kalau ada ini, temuan Bang. yang berkaitan, kalau ada temuan yang berkaitan dengan pelanggaran misalnya ya kita akan merekomendasikan. Oke. Berkaitan dengan maraknya kasus ini yang berkaitan dengan di media sosial yang begitu heboh, apakah ada komunikasi lanjutan dengan eksekutif begitu? Yang Komisi 3 untuk eksekutif untuk mengklarifikasi sebenar-benarnya apa sih benang merah dari permasalahan ini begitu? Nah, itu yang akan kita pikirkan ya, bahwa miskomunikasi yang terjadi ini sehingga menyebabkan Bupati Bima mengambil langkah hukum. Saya kira ini perlu perlu langkah-langkah institusional yang harus dilakukan oleh kita, karena ini akan berdampak pada hubungan antara kita gitu kan. Makanya mungkin nanti kita akan melihat momen ya dalam rangka kita memberikan gambaran ya kepada eksekutif, kepada Bupati sendiri, akan memberikan gambaran sesungguhnya yang kita lakukan itu seperti apa gitu kan. Jadi tidak ada niat kami sebagai DPR untuk membuat pernyataan yang menyebabkan pihak lain ya merasa dirugikan. Apalagi ini Bupati sebagai mitra kerja ya legislatif. Jadi eksekutif dengan legislatif adalah mitra kerja sekaligus penyelenggara pemerintah yang ada di daerah. Maka langkah-langkah ke depan komunikasi begitu Bang ya. Ya, ingin dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat kami akan membangun komunikasi yang baik ya. Dalam rangka menjelaskan ya duduk masalahnya seperti apa. Sehingga ini tidak. Kalau boleh tahu Bang, kasus yang dilaporkan itu dalam apa itu Bang? Pencemaran nama baik atau apa gitu? Ya, sesuai dengan apa yang saya baca di media. Iya. Itu berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dan pelanggaran IT ya, pelanggaran IT. Oke, ini Bang. Akhir-akhir ini kan terjadi pelaporan terus oleh pihak-pihak tertentu, misalnya eksekutif maupun legislatif. Nah, apakah teman-teman Komisi 3 maupun di DPR ini merasa bahwa sistem kepengawasannya sendiri itu terhambat? Karena penyampaian dari DPR sendiri, apapun itu dijadikan permasalahan untuk dilaporkan. Padahal mungkin saja menurut DPR itu adalah sistem pengawasan saja yang dikeluarkan karena memang DPR sesuai dengan fungsinya begitu. Begitu. Bagaimana menurut Abang? Ya, saya kira secara psikologis tentu berpengaruh. Karena apa yang kita sampaikan dalam aspek pengawasan ya kepada penyelenggara pemerintah daerah itu akan terhambat. Karena begitu kami mengeluarkan pendapat, pertanyaan dan pernyataan sekalipun ke publik dalam aspek pengawasan, banyak tekanan dari kelompok kekuasaan. Saya kira ini juga berpengaruh pada aspek pengawasan. Jadi semangat kita mau membangun pengawasan dalam rangka
membangun sinergisitas antara eksekutif legislatif itu menjadi kurang. Oke. Ya. Atau menurut Abang Karena begitu, nggak terlalu baper kah pemerintah ini atau bagaimana? ya saya kira juga sebenarnya bukan institusi pemerintahnya sebenarnya yang tidak terkendali ini. Jadi kelompok-kelompok tertentu yang di luar justru yang di luar institusi pemerintah. Oke. Ya. Ada kelompok lain yang ingin memberikan bisikan-bisikan gitu ya. Padahal sorong pemerintah itu ada humas sebenarnya. Iya. Jadi begitu DPR menyampaikan pendapat, menyampaikan kritikan ya ke ruang publik, misalnya kan ada bupati sebagai unsur pemerintah, kepala daerah ada sorongnya, sorong publik, sorong pemerintah itu ada, itu humas. Jadi humas nanti akan memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh dewan. Nah, di Bima ini sebenarnya sudah kebablasan. Ya. Saya menyampaikan satu pendapat saya tentang kebijakan penyelenggara pemerintah daerah. Malah ada kelompok-kelompok lain di luar itu yang justru melakukan penekanan yang kuat ya kepada kita ini ya. Sehingga justru ini tidak ada balance gitu. Tidak ada keseimbangan. Fungsi pengawasan kita terhadap penyelenggara pemerintah yang diawasi ini tidak seimbang dan tidak menghasilkan apa-apa karena dibenturkan dengan kelompok lain tadi. Padahal ketika ada hal-hal lumrah saja, DPR menyampaikan pendapat, menyampaikan pengawasan dalam aspek tertentu, sebenarnya biasa-biasa saja. Dan kalau dianggap tidak sinkron, ya mesti ada humas. Makanya ke depan saya berharap humas memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diawasi. Ya, bukan elemen-elemen lain yang justru di luar daripada institusi pemerintah. Nah, yang terjadi selama ini, misalnya saya, kenapa berpolemik hari ini? Ya, saya memberikan pernyataan, tetapi orang lain yang merespon begitu cepat, dan ada penekanan-penekanan dari pihak-pihak tertentu. Ya, nah saya kira ini perlu memang ada reformasi birokrasi yang cukup maksimal. Kemudian ada kemauan politik dari banyak pihak untuk menyadari bahwa ya di mana garis batas ruang lingkup kewenangan legislatif dan di mana eksekutif. Oke. Selanjutnya Bang, apakah dengan pelaporan ini tidak membuat Abang untuk ciut untuk berkomentar kritis pada pemerintah atau memang sebaliknya? Saya kira persoalan pelaporan itu kan ada institusi hukum yang akan memilah, ya, yang akan memilah apakah ini pernyataan ini sudah ada unsur pelanggaran hukumnya atau apa, gitu kan? Ya, kemudian saya secara pribadi maupun secara kelembagaan tetap konsisten ya untuk membangun ya kemitraan yang baik dengan pemerintah, lalu kemudian wujud kecintaan kita terhadap pemerintah dalam aspek membangun kemitraan yang baik inilah perlu ada pengawasan, kritikan yang saya kira konstruktif, membangun gitu kan, bukan membuat orang itu pusing atau membuat seseorang terganggu. Ya, jadi kita mencoba memoles dengan indah gitu kan, bagaimana kritikan kita ini lebih konstruktif gitu kan, lebih memberikan solusi terhadap sebuah masalah. Terakhir Bang, kemarin kan ada rekan satu partai itu Bang yang berkomentar gitu kan, viral lagi di media sosial, katanya partai Abang ini nggak solid nih, katanya dibiarkan ini untuk memang eksekutif untuk menggait Abang supaya tidak lagi bersuara ini, atau bagaimana respon Abang dengan rekan partainya kemarin? Ya, saya kira Partai Nasdem tetap solid. Tetap solid Bang ya? Tetap. Kira apa yang disampaikan oleh Ketua DPD 2 saya kira tidak perlu saya bahas di dalam ruang publik karena itu menyangkut masalah internal gitu kan. Internal partai gitu ya. Nah, partai nanti ada ruang-ruang khusus untuk kita selesaikan itu. Yang pasti Partai Nasdem secara institusional tetap solid. Tetap solid dan saya tetap menghargai ya sepenuhnya apa yang menjadi petunjuk partai. Ya, karena keberadaan saya representasi partai ya bukan pribadi, maka saya harus menghargai itu semua.
Oke, terakhir Bang, apa yang ingin disampaikan pada warga Bima berkaitan dengan viralnya masalah ini? Apa yang ingin disampaikan Bang terakhir ini? Yang pertama, saya secara pribadi maupun kelembagaan tentunya menyampaikan permohonan maaf ya setinggi-tingginya ya karena situasi yang terjadi kemarin sempat mengambil perhatian seluruh komponen masyarakat ya, akan mengundang banyak pendapat yang penuh dengan kontroversi ya. Oleh sebab itu saya menyampaikan permohonan maaf ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya tidak ada niat kami sebenarnya untuk mencederai siapapun. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab moral ya. Bentuk tanggung jawab moral yang terpatri ya di dalam hati sanubari saya yang sudah dimandatkan oleh masyarakat untuk bekerja dan atas nama untuk rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi kelompok yang saya wakili. Ini semua adalah kepentingan publik ya secara keseluruhan. Maka saya ingin menunaikan secara komprehensif ya bentuk daripada fungsi, salah satu fungsi pengawasan adalah memberikan saran-saran kritik yang sifatnya konstruktif seperti yang saya katakan tadi, kritikan membangun kepada penyelenggara pemerintah daerah ya agar bisa lebih bersemangat untuk bekerja dalam aspek kepentingan publik. Nah, oleh sebab itu saya kira ini adalah sebuah momentum yang sangat baik menurut saya dalam rangka memaknai ya mendewasakan diri, memaknai apa sesungguhnya demokrasi ya, dan dalam berpemerintahan. Demokrasi dalam bernegara itu ada semacam warna yang begitu banyak ya untuk satu tujuan ya. Oleh sebab itu saya sampai hari ini tetap merasa bahwa Bupati Bima ya Indah Damayanti Putri adalah mitra legislatif, mitra Komisi 3 ya yang sangat baik karena hampir setiap agenda-agenda masyarakat, agenda-agenda pemerintah yang dikelola secara politik di lingkungan dewan ini berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan harapan publik. Oke, ya. Ini oke. Mudah-mudahan. Ya, Bang. Singkat aja nih, Bang. Pertanyaan terakhir saya. Respon Abang berkaitan dengan mantan kadis tersebut yang dilaporkan oleh beberapa lembaga ke Polda gimana, Bang? Singkat aja, Bang. Ya. Jadi saya merasa biasa-biasa saja karena itu adalah bagian daripada kewenangan kelompok elemen manapun dalam rangka melakukan pengawasan kepada penyelenggara pemerintah, penyelenggara negara, termasuk DPR sendiri. Ya, jadi ketika orang mencerca saya, ya, dan dari elemen manapun saya menanggapi secara positif karena itu adalah bagian dari demokrasi. Dan saya lebih dewasa dalam rangka melakukan dari tugas, fungsi dan pokok saya. Terima kasih. Oke, ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Bang, sudah sediakan waktu pada hari ini, sudah berkomunikasi dengan kami. Semoga permasalahan ini bisa cepat selesai dan daerah kita bisa kembali kondusif. Maksudnya masalah-masalah juga yang lain bisa ditangani cepat oleh pemerintah dan DPR, seperti kebakaran dan yang lain begitu Bang ya. Ucapkan terima kasih, semoga masalah ini cepat selesai Bang. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bang ya. Dan terima kasih Adinda telah ada waktunya dengan saya. Iya, siap-siap Bang. Itu aja Bang ya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.